Ya kan, itu yang kita yakini. Ya, itulah yang kita yakini, ya kan? Alkitab satu-satunya sumber tertinggi, ya. Baik, maka dari itu pembahasan malam ini kita cuma akan lihat dari apa pendapat Alkitab sehubungan dengan pembahasan akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi mungkin saya akan coba sampaikan dulu, penyampaiannya, materinya yang akan kita lihat pada malam hari ini. Setelah itu kita akan berdiskusi, ya. Oke, sebentar saya coba share screen supaya kita bisa melihat semua. Jadi ini sebenarnya adalah materi pelajaran Alkitab yang selalu saya pakai kalau misalkan ada pelajar-pelajar Alkitab yang mau belajar, ya. Saya selalu pakai materi ini. Sebentar. Oke. Terlihat ya materinya? Oke, baik. Nah, kita lihat di sini. Jadi judulnya, apakah orang mati benar-benar mati? Jadi sepertinya ada keraguan, berarti ada yang tidak betul-betul mati. Ya kan, seperti ada stigma begitu, berarti ada yang tidak betul-betul mati. Nah, ini dia. Nah, ini dibilang awalnya, ini pendahuluannya dibilang sudah begini. Kematian ini salah satu topik yang paling disalah mengerti sekarang ini, ya. Nah, bagi banyak orang kematian adalah satu misteri dan menimbulkan perasaan takut, tidak pasti, dan bahkan ketidakberdayaan. Baru-baru ini tadi siang kami hadiri ibadah kedukaan karena kami kalau di sini kan komplek memang mayoritas Kristen dan berbagai denominasi di sini. Jadi ada kedukaan tadi siang kami dari gereja Katolik. Kami hadir, ya, ada kedukaan. Ya, saya pikir saya menarik coba kalau kita angkat tema ini, ya kan. Nah, jadi dibilang bagi banyak orang kematian adalah satu misteri dan menimbulkan perasaan takut. Ya. Nah, tapi di sisi lain ada orang-orang yang percaya, ya. Kalau kerabat, teman atau kekasih mereka yang sudah mati sebenarnya tidak betul-betul mati. Ini. Jadi artinya ada pandangan yang bertolak belakang, ya. Nah, ini dia. Kita lanjut kepada poin pertama. Ada beberapa poin. Sebenarnya total ada 17 poin. Saya tidak yakin kalau akan membahas semua poinnya, karena kalau di keterangan yang dibagikan hanya 20 menit materinya, ya. Jadi saya akan coba maksimalkan 20 menit ini, kita lihat akan sejauh mana. Ya, kalaupun nanti terputus di tengah-tengah karena waktu, mungkin lain kesempatan kita akan lanjut bahas. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan pertama di sini dibilang, bagaimana kita bisa ada di planet ini? Nah, kalau menurut Kejadian 2 ayat 7, ya, dibilang ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan dibilang menciptakan kita dari debu tanah. Ini menurut Alkitab sendiri, ya. Alkitab yang mengatakan ini, firman Tuhan yang katakan ini, ya, bahwa dalam Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan Tuhan ciptakan kita dari debu, ya, dari debu tanah atau tanah, ya. Lalu berikutnya, nah, pertanyaan berikutnya, jadi apa yang terjadi sebenarnya waktu seseorang itu mati? Ya, apa yang terjadi ketika seseorang itu mati? Nah, menurut Pengkhotbah 12 ayat 7 dibilang, dan debu kembali jadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, jadi tubuh kembali menjadi debu, ya, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh setiap orang yang mati, baik orang benar maupun orang jahat, ini kembali kepada Allah saat mati, ya. Oke. Nah, sekarang roh itu apa sebenarnya? Ya, apa itu arti roh itu? Oke. Tubuh tanpa roh atau dalam tanda kurung nafas hidup adalah mati. Ya, Yakobus 2:26. Nah, berikutnya di ayat 27 ayat 3. Roh Allah atau dalam tanda kurung nafas yang dikaruniakan Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Ya, yang kita hembuskan lewat lubang hidung itu nafas, ya kan? Jadi menurut Yakobus 2:26 dan Ayub 27 ayat 3 bahwa
roh itu adalah nafas hidup. Ya, roh yang kembali kepada Tuhan pada waktu kematian adalah nafas kehidupan. Jadi roh yang kembali ke Tuhan ya nafas kehidupan itu. Ya, tidak ada tertulis dalam sepanjang firman Allah yang menyatakan bahwa roh memiliki kehidupan, kebijaksanaan, pertimbangan atau perasaan setelah seseorang meninggal. Ya, roh adalah nafas hidup dan tidak ada lagi yang lain. Oke, sekarang apa itu arti jiwa? Ya, di Kejadian 2 ayat 7 tadi. Ya, ayat yang sama. Jadi menurut Kejadian 2 ayat 7, jiwa adalah makhluk hidup. Nah, jiwa ini mohon maaf. Jiwa selalu merupakan kombinasi dari dua hal. Ya, tubuh ditambah dengan nafas. Jadi tubuh kita ya kalau tidak ada nafas, tidak jiwa namanya. Sama, nafas juga kalau tidak ada tubuh, tidak jiwa namanya. Jadi jiwa harus selalu merupakan kombinasi dari dua hal ini. Ya, jiwa tidak bisa ada kecuali jika tubuh dan nafas digabungkan. Ya, jadi firman Allah mengajarkan bahwa kita adalah jiwa. Nah, jadi kalau kita lihat contoh di gambar ini ya, ada keluarga ini, mereka ya ada berapa jiwa di situ? Ada 1, 2, 3, 4 jiwa. Ada 4 orang, ada 4 jiwa di situ. Ya. Selanjutnya dibilang, nah jiwa ini bisa lenyap atau enggak? Itu dia. Ya. Di Yeskiel 18 ayat 20 dan Wahyu 16 ayat 3. Ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya. Juga di Wahyu 16 ayat 3, matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Jadi menurut firman Allah, apakah jiwa itu bisa lenyap? Ya. Jadi jiwa bisa mati. Ya. Kita adalah jiwa dan jiwa bisa mati. Artinya tidak ada manusia yang bisa kekal. Ya, tidak ada manusia yang bisa bertahan selama-lamanya. Ya. Manusia adalah makhluk yang bisa mati, ayat 4 ayat 17. Ya, hanya Tuhan yang baka. Ya, tidak bisa mati dalam 1 Timotius 6 ayat 15 sampai 16. Ya. Berikutnya. Ini ada juga pertanyaan ini. Apakah orang baik pergi ke sorga waktu mereka mati? Nah, kita kan sering menemui hal-hal seperti ini. Ya. Apakah orang baik pergi ke sorga waktu mereka mati? Karena tentunya ketika ada keluarga yang berduka, untuk menghibur, untuk menguatkan keluarga yang berduka, ya, ada yang menyampaikan dia sudah bahagia, sudah senang di sorga saat ini, ya kan? Nah, kita akan lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Apakah orang baik pergi ke sorga waktu mereka sesaat setelah mereka mati? Nah, menurut Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya. Lalu di Kisah Para Rasul 2 ayat 29 dan 34, Daud, bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Sebab bukan Daud yang naik ke langit. Jadi artinya masih ada, Daud pun masih ada jadi ternyata sampai saat ini ya. Nah ini dia, Kisah Para Rasul, Alkitab yang sampaikan. Ya, lalu Mazmur 115 ayat 17 bilang, bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan. Jadi apakah orang baik, kalau kita rangkumkan dari 3 ayat ini, ya, apakah orang baik pergi ke sorga waktu mereka mati? Tidak. Ya, orang mati tidak pergi ke sorga atau neraka pada waktu mereka mati. Ya, sorga dan neraka itu tidak ada, ya, karena sorga dan neraka yang dimaksudkan, maksudnya, ya, yang dimaksudkan ketika sudah mati langsung ke surga, atau langsung ke neraka, ya. Surga dan neraka yang dimaksudkan itu tidak ada, karena kedua nama tempat itu ya berasal dibilang di sini dari mitologi India, ya. Nah, jadi jelas bahwa ketika orang mati, ya, ketika orang sudah mati, dia akan terus berada di kubur sampai hari kebangkitan, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Jelas firman Tuhan bilang malam ini, Alkitab sendiri yang sampaikan bahwa orang mati akan ada di kubur sampai hari kebangkitan, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, sekarang seberapa banyak yang diketahui seseorang bila dia sudah mati? Masih bisa tahu sesuatu enggak mereka? Mereka masih bisa paham sesuatu enggak? Nah, itu dia. Ya. Menurut Pengkhotbah 9 ayat 5, 6, dan 10, nanti kita boleh baca di sana, dan juga Mazmur 115 ayat 17.
ya, dari kedua ayat ini merangkumkan bahwa Tuhan mengatakan bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi seberapa banyak yang orang mati tahu, kalau sudah mati ya nggak tahu apa-apa. Ya. Nggak lagi masih mau pikir-pikir, wah bagaimana keluarga saya, wah bagaimana bisnis saya, ya kan? Ah, bagaimana. Nggak lagi ternyata. Ya. Lalu selanjutnya Tuhan menyebut kondisi orang mati yang tidak tahu apa-apa dengan istilah tidur. Dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Nah, kalau kita lihat peristiwa di Yohanes 11 ini peristiwanya siapa di sana? Ini ceritanya Lazarus, kalau tidak salah di situ, ya. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin nanti boleh di cross check lagi Bapak Pendeta, ya. Nah, sampai berapa lama mereka akan tidur dibilang? Ya, sampai berapa lama mereka akan tidur? Ya, dalam tanda kutip, ya. Nah, Ayub 14 ayat 12 bilang, Ayub pasal 14 ayat 12. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Ya. Kalau ayat 14 ayat 12 bilang sampai langit hilang lenyap. Kalau 2 Petrus 3 ayat 10 bilang, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi dari dua ayat ini, ya, kesimpulannya adalah orang mati. Satu poin yang nanti mungkin boleh ditambahkan ya, saat diskusi kita boleh tambahkan. Mungkin ada tambahan-tambahan atau ada pemikiran-pemikiran akan kita tambahkan di diskusi nanti, boleh, silakan. Ya. Tapi satu poin yang tentunya bisa kita dapatkan, satu kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa orang mati itu akan tidur sampai kedatangan Tuhan di hari kiamat. Jadi suatu mati, manusia tidak sadar sama sekali. Ya, tanpa aktivitas atau tanpa pengetahuan macam apapun. Ya. Dan itu dibilang sampai berapa lama mereka tidur? Ya, sampai menurut ayat 14 ayat 12 sampai langit hilang lenyap. Ya, orang mati akan tidur sampai kedatangan Tuhan ya di hari kiamat, atau suatu mati manusia tidak sadar sama sekali. Jadi sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Itu durasi lamanya, ya. Mereka akan istirahat, mereka akan tidur. Nah, Yesus menyebut ini kondisi orang mati yang tidak tahu apa-apa dengan istilah tidur. Oh maaf, ini sudah poin pengulangannya. Ini sepertinya terdouble poinnya. Oke, kita lanjut poin berikut. Nah, apa yang terjadi pada orang-orang benar yang sudah mati pada hari kiamat? Nah, di Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ya, di Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, lalu di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 sendiri akan turun dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Lalu berikutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Nah, kalau kita rangkumkan dari ketiga ayat ini, ya, untuk menjawab pertanyaan di atas, apa yang terjadi sama orang benar yang sudah mati pada hari kiamat ketika Tuhan datang kedua kali nanti? Apa yang akan terjadi kepada mereka? Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang benar, yang setia sampai pada akhirnya? Ya, apa yang akan terjadi sama mereka? Ya, menurut tiga ayat ini, ya, satu kesimpulan yang bisa kita tarik, yang nanti mungkin boleh kita tambahkan, kita boleh bertukar pikiran. Ya, orang mati yang benar akan diberi upah. Ya, mereka akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baka, dan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Nah, ini akan terjadi kepada orang-orang benar yang mati, dan ketika Tuhan datang kedua kali, mereka akan apa? Diberi upah. Apa upahnya? Mereka dibangkitkan, dikasih tubuh yang baka, dan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Jadi diubah, tubuh diubah dari mode fana ke mode tidak fana. Ah, itu dia, ya, diubahkan. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Apa dusta iblis yang pertama pada manusia? Nah, ini Kejadian 3:4. Dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ah, ini dia. Justru dusta iblis yang pertama berhubungan dengan kematian. Ya. Lalu di Wahyu 12 ayat 9, iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Jadi setan bilang sama Hawa pada saat itu bahwa dosa tidak akan mengakibatkan kematian. Dia dibilang sama si Hawa ini, sekali-kali kamu tidak akan mati, ini katanya setan ini kan. Kamu tidak akan mati, ya. Nggak apa-apa, makan aja buahnya, itu dia dibilang. Dirayu-rayu si Hawa ini, ya. Nah, untuk apa iblis berdusta kepada Hawa tentang kematian? Ada tujuannya ternyata. Untuk apa? Mungkinkah topik ini lebih penting daripada anggapan banyak orang? Nah, ya, karena itu adalah ajaran utama kerajaan siapa? Kerajaan setan. Iblis telah menghasilkan banyak mujizat selama masa berabad-abad. Ya, nah ini dia. Melalui orang-orang yang mengaku mendapat kekuatan gaib dari roh-roh orang mati. Ada banyak contoh dalam Alkitab ternyata. Ada banyak contoh. Ahli sihir Mesir, ya Keluaran 7 ayat 11. Wanita di Endor dalam 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 25. Ya, orang-orang berilmu, ahli sihir Daniel 2 ayat 2. Ya, dan seorang perempuan muda Kisah 16 ayat 16 sampai 18. Nah, ini ada amaran Tuhan yang tulus tapi harus disampaikan. Nah, di akhir zaman setan akan kembali menggunakan sihir seperti zaman Daniel untuk menipu seluruh dunia. Ya, penyihir dan peramal adalah agen supernatural yang mengaku menerima kekuatan gaib dan penglihatannya dari roh-roh orang mati. Lalu juga tampil sebagai pengikut Tuhan, berperan sebagai teman atau kerabat atau kekasih yang sudah mati tapi dikenal baik semasa hidupnya, atau berperan sebagai orang baik yang sudah mati dan dipercaya sebagai malaikat pelindung, nabi-nabi atau bahkan 12 murid. Iblis dan para pengikutnya menipu miliaran orang. Orang-orang yang percaya orang mati adalah hidup dalam wujud apapun pasti akan tertipu dan terjerat. Ya. Nah, berikutnya, apakah setan betul-betul bisa membuat mujizat? Ya, kalau menurut Wahyu 16 ayat 14 dan Matius 24 ayat 24. Ya. Kalau dirangkumkan dari dua hal ini, satu poin yang bisa kita dapatkan yang juga nanti kita boleh bertukar pikiran, menambahkan pendapat-pendapat kita supaya saya juga boleh dapat pemahaman lebih ya sehubungan dengan teori ini, sehubungan dengan judul ini, ya. Jadi ya setan bisa membuat mujizat yang sangat menakjubkan. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Nah, iblis dan para pengikutnya akan tampil sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14 dan bahkan Yesus Matius 24 ayat 23 dan 24. Ya, makanya kita berapa kali sepertinya saksikan ada peristiwa-peristiwa di mana orang yang mengaku dia Yesus katanya. Ya kan, beberapa kali saya lihat juga saya nonton di YouTube, ya ada saja orang ya di luar sana, di luar negeri, ya, peristiwa terbiasa mereka ini, ya mereka mengaku Yesus, ya. Jadi tren yang akan menyapu seluruh bumi adalah bahwa Yesus sedang memimpin kebangunan rohani seluruh dunia. Dia akan kelihatan begitu suci dan ajaib sehingga hanya orang-orang pilihan Tuhan yang tidak akan tertipu. Ya, nah ini kenapa umat Tuhan yang sejati tidak akan tertipu? Nah, umat Tuhan yang sejati tidak akan tertipu. Kenapa? Kalau menurut Kisah 17 ayat 11 dan Yesaya 8 ayat 20, ya, umat Tuhan akan tahu dari penelitian mendalam akan bukunya bahwa orang mati, ia mati, tidak hidup. Jadi artinya tidak akan mudah tertipu karena ketika melihat hal-hal seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini, umat-umat Tuhan yang sejati mereka akan kembali lagi ke Alkitab. Mereka akan selidiki lagi, benar enggak? Ya, karena peristiwa ini, kita balik lagi ke Alkitab. Apa Alkitab katakan tentang hal ini? Ya, dan dibilang umat-umat Tuhan yang sejati akan tahu ya dari penelitian mendalam akan buku Tuhan, yaitu Alkitab, bahwa orang mati ia mati tidak hidup. Ya, roh orang mati tidak ada. Ya. Jadi tidak tahu apa-apa, ya. Nah, di zaman Musa, apa yang Tuhan perintahkan harus diperbuat pada orang-orang yang mengajarkan bahwa orang mati rohnya masih hidup. Ya. Di Imamat 20 ternyata di zamannya Musa kejadian juga. Ya, di Imamat 20-27. Ya, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Tuhan menuntut agar para penyihir dan orang-orang yang dirasuki arwah yang mengaku bisa menghubungi orang mati harus dilempari dengan batu sampai mati. Wah, ngeri juga ya di zamannya Musa ini ya. Ini menunjukkan bagaimana perasaan Tuhan terhadap ajaran palsu bahwa orang mati masih hidup rohnya. Ini dia. Ini ternyata Tuhan juga, sama dengan mereka tidak percaya sama saya ini, bilang begitu ya. Masa mereka mempercaya hal seperti itu? Ya percaya bahwa rohnya masih hidup, rohnya masih nyata, ya. Nah,
Lalu berikutnya, apakah orang benar yang bangkit pada hari kiamat akan mati lagi? Lagi pertanyaannya ini, ya. Apakah orang benar yang bangkit pada hari kiamat akan mati lagi? Nah, menurut Lukas 20 ayat 35 dan 36 dan Wahyu 21 ayat 4. Ya, tidak. Ya, kematian atau maut, penderitaan, ratap tangis dan duka cita tidak akan ada lagi dalam kerajaan Tuhan. Ya, jadi tadi orang-orang benar yang dibangkitkan ya pada kedatangan Tuhan kedua kali tidak akan mati lagi. Ya mereka akan menerima tadi, mereka akan kebangkitan, mereka akan terima kebangkitan, mereka akan diubahkan tubuhnya menjadi tidak fana. Lalu ini tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis lagi, tidak ada duka cita lagi. Ya, tubuh diubahkan, semuanya diubahkan, jadi baru lagi. Ya, jadi baru lagi. Ya. Ini dia. Kepercayaan pada reinkarnasi akhir-akhir ini memperoleh pengaruh yang sangat banyak. Nah, apakah ajaran ini Alkitabiah? Ya, menurut Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Kita boleh baca pribadi juga di Ibrani 9 ayat 27. Ya, jadi menurut kebenaran Alkitab, sesudah mati seseorang menjadi tiada. Jelas, Mazmur 37 ayat 10 sendiri katakan. Alkitab yang katakan, tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 5. Tidak punya kekuatan pikiran. Mazmur 146 ayat 4. Tidak punya bahagian, peran, atau pengaruh apapun atas segala yang terjadi di atas bumi. Pengkhotbah 9 ayat 6. Tidak hidup. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Berada di kubur. Kisah para Rasul 2 ayat 29 dan 34. Hilang lenyap. Ayub 14 ayat 1 dan 2. Ya. Apa yang ada di nomor 11 dan 12 tadi memberi informasi bahwa setan menciptakan segala macam ajaran bahwa orang mati sebetulnya masih hidup. Ya, reinkarnasi, sains, ya, pertemuan untuk memanggil arwah, kemampuan berkomunikasi dengan arwah, penyembahan roh orang mati yang menjadi roh pelindung atau roh nenek moyang dan jiwa manusia yang kekal, semuanya adalah ciptaan setan. Dengan satu tujuan, meyakinkan orang-orang bahwa kalau manusia mati tidaklah betul-betul mati. Ini tujuan setan. Ya, meyakinkan bahwa mereka tidak benar-benar mati, mereka masih ada. Ya, nah, kalau orang-orang percaya bahwa orang mati masih hidup, roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, Wahyu 16:14 dan tampil atau berperan sebagai orang yang sudah mati akan sanggup menipu banyak orang dan menjerat mereka nyaris pada setiap kesempatan. Matius 24 ayat 24. Ya, jadi demikianlah pelajaran pada malam hari ini. Ya, saya sih berharapnya setelah ini saya akan banyak dapat sesuatu yang baru. Ya, saya di sini bukan yang paling tahu, Bapak Pendeta. Saya juga masih belajar. Ya, tapi ini yang boleh saya bagikan pada malam hari ini. Saya harap kita boleh tukar pikiran, kita boleh saling menambahkan pendapat kita. Apa sih pandangan kita sehubungan dengan hal ini? Ya, tentang apakah orang mati benar-benar mati. Dari apa yang kita pelajari malam ini jelas bahwa menurut Alkitab, orang kalau sudah mati, seseorang jika sudah dalam keadaan mati atau meninggal ya bahasanya, tidak tahu apa-apa. Mereka tidak lagi punya pengaruh, mereka tidak lagi punya peran di atas dunia ini. Ya, mereka mati tidak tahu apa-apa dan akan dibangkitkan kalau orang benar, ya, didapati setia sampai pada akhirnya ketika Tuhan datang kedua kali akan dibangkitkan dan tubuh akan diubahkan. Ya, dan setan yang menanamkan bahwa manusia kalau mati mereka tidak betul-betul mati, mereka masih ada dan rohnya masih ada. Ya, dan itu tadi di poin 11 dan 12. Ya, setan bilang sama Hawa, kamu tidak akan mati makan buah ini. Ini adalah doktrin yang ditanamkan setan kepada siapa? Kepada Hawa pada saat itu. Dan sepertinya doktrin ini banyak teraplikasi pada akhir-akhir ini. Ya, banyak teraplikasi di keadaan dunia sekarang. Ya, baik. Terima kasih waktu yang diberikan untuk boleh memberikan apa ya, bilang firman Tuhan. Dan juga ya supaya kita bisa sharing. Ya, sengaja saya pilih topik ini supaya kita boleh sharing. Kita tukar pendapat, kita tukar pikiran. Ya, kita tukar pikiran. Mungkin ada yang mau ditambahkan, atau bisa jadi ada yang saya sampaikan tadi mungkin bisa jadi wah, Pendeta Rizky agak ini bagian sini. Boleh dikoreksi, boleh kita tambahkan pemikiran-pemikiran kita, pemahaman kita sehubungan dengan topik malam ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC, silakan Bapak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Beri aplaus dulu
buat hambanya Rizky kalian. Oke, mantap, mantap, mantap. Pemaparannya malam hari ini, saya yakin ada sesuatu yang gres, yang baru, yang kita dapatkan malam hari ini. Ya bisa saja bahwa ternyata, loh, kayak begitu ya, kan gitu ya. Oh ya, saya setuju tuh, benar tuh, benar tuh. Oh, yang itu kayaknya agak lain, mungkin. Ya. Tapi saya kira ini adalah suatu pandangan-pandangan yang secara umum saya kira adalah bisa sesuai dengan ajaran-ajaran kekristenan. Namun, jikalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atas materi kita malam hari ini, apakah orang mati itu benar-benar mati? Wah, sungguh menantang sekali ya. Terima kasih sekali lagi buat tambahnya Pak Pendeta Rizky. Baik, untuk waktu ini kita sharing, diskusi, atau memberikan tanggapan atau pendapat, apapun sajalah, ya supaya malam hari ini nggak lalu begitu aja. Jadi, jikalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Oke, sedang ada acara. Oke, baik. Silakan Pak Renaldi Barus, tidak bisa menggunakan voice. Ya. Pertanyaannya adalah dari Pak Rizky Barus begini, ya Pak ya. Diubahkan ini dalam hal apa? Apakah fisik saja atau sifatnya yang tadinya jahat sedikit akan disempurnakan? Nah, gitu ya. Jadi apakah yang maksudnya diubahkan ini dalam hal apa sih? Apakah fisik saja atau sifat yang tadinya jahat itu yang akan disempurnakan? Oke, silakan Pak Rizky Tolian. Nanti yang lain kalau mau ingin menambahkan, kalau memang ada ide baru, silakan. Pak Pendeta, mungkin yang lain kalau ada yang mau tambahkan. Silakan. Kalau ada yang mau tambahkan, silakan dulu kalau yang mau ditambahkan. Sehubungan pertanyaan tadi. Memberikan pandangan-pandangan. Ya. Baik, kalau kita melihat tadi bahwa orang mati itu kan sudah tidak ada apa namanya pengaruhnya, pekerjaannya, pemikirannya sudah tidak ada. Karena napas hidup yang diberikan atau dikaruniakan Allah kepadanya sudah tidak bersama dengan tubuh jasmaninya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau orang mati, apakah tubuhnya diubahkan? Gitu tadi ya? Yang diubahkan apa? Apakah semua, Pak Pendeta, atau apakah fisiknya saja yang diubahkan, atau sifat juga yang tadinya jahat akan disempurnakan, yang tadinya jahat sedikit akan disempurnakan? Iya. Oke. Ya. Oke. Apakah hanya fisik? Fisiknya, ya, atau juga dengan sifatnya? Sifatnya. Ya. Kalau saya mengacu kepada Alkitab dan juga pemikiran logis kita, bahwa firman Tuhan katakan bahwa fisik kita ini sudah berdosa. Ya, itu satu. Jadi seperti tangan saya ini sudah gampang gampang sakit, ya, gampang luka. Jadi ini akan diubahkan 100%. Tidak akan seperti tangan saya ini lagi, tetapi sudah tangan manusia pertama Adam yang belum berdosa dulu. Kembali kepada Adam, maksudnya kembali kepada Adam yang sempurna yang belum berdosa dulu. Kan sempat kan Adam menikmati kehidupan belum berdosa waktu itu.
baik dari tingginya, ya, baik dari kesehatannya, baik dari seperti wajah kita ini orang Batak ini ya, Lai Siotang ya, tidak bersui-sui lagi kita kan. Nanti ini akan diubahkan ini wajah kita yang jelek ini kan. Jadi akan diubahkan secara fisik kita tidak seperti saya lagi, ya. Terus bagaimana dia punya sifat? Kalau sifat ini tentunya yang kita bawa ke surga itu adalah tabiat kita kan. Sifat kita yang baik dan benar di dunia ini itu akan, jadi itu tidak akan apa? Tidak akan ada satu perubahan yang terjadi karena itu sudah disempurnakan oleh Yesus di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Saya pikir itu dulu yang bisa saya kasih pandangan. Mungkin ada yang lain. Ada sahabat-sahabat yang apa di sini? Abraham mungkin ada. Ini mungkin yang lain. Atau like saya di Siotang mungkin. Silakan. Yang lain. Mana ini? Pak Abraham kayaknya sudah siap tadi dia. Mau sekalian bersukacita karena sawit panen. Kayaknya nggak ada itu dalam roh lagi sawit itu ya. Tinggal sudah itu. Oke, baik. Menarik ya yang disampaikan tadi bahwa saya tidak tahu apakah itu saya akan menjawab itu atau tidak. Tapi saya setuju adalah bahwa memang kita mati dalam hal fisik mati, bahwa memang itu dalam artian secara harfiah fisik mati karena memang fana dan dia akan berakhir ke tanah, kembali ke tanah seperti itu. Namun bagaimana dengan rohnya? Nah inilah roh atau mungkin juga berhubungan dengan psike atau jiwa ya. Ini yang saya dalam bahwa itu pun Tuhan persiapkan untuk di dalam kekekalan. Karena yang dibawa kekekalan itu bukan tubuh yang fana, melainkan roh tadi itu. Namun pertanyaannya, apa yang diubahkan? Saya juga nggak tahu. Apa yang saya yakin bahwa ketika dikatakan kita akan hidup dalam kemuliaannya, dalam tubuh kemuliaan, karena Alkitab kan mencatatnya seperti itu ya. Tidak pernah dibilang nanti bentuknya bagaimana, nanti di sana kita bergelimpangan emas kah. Itu kan karena angan-angan kita aja belum pernah punya emas. Gitu. Di sana nanti kita akan meminum air anggur yang nggak bukan, lalu nanti lantai kita, rumah kita terbuat dari intan permata, gitu kan. Nah, itu kan iming-iming karena waktu kita susah saja gitu. Jadi saya kira ya bahwa memang kita punya visual seperti itu karena dalam begitu menderitanya kita boleh-boleh saja lah gitu ya. Tapi yang saya mau lihat begini, bahwa kita diubahkan di sana dalam kemuliaan Tuhan. Gambaran-gambaran seperti itu Alkitab hanya mencatat bahwa kita mengenakan tubuh kemuliaan. Fisiknya seperti apa? Bisa saja bahwa memang ternyata kita ganteng dulu sih, bisa saja begitu. Tapi itulah kerinduan kita adalah kita menggunakan tubuh yang tidak lagi fana. Begitu. Nah, di sini saya coba melihat ada lagi menjadi pertimbangan. Kita coba melihat bagaimana kita menyikapi suatu ayat dalam perikop ketika Yesus siapa itu yang namanya Lazarus ya. Entahkah itu cerita atau perumpamaan begitu, dikatakan bahwa Lazarus itu mati dan mati secara fisik, tapi digambarkan kemudian bahwa ada rohnya yang hidup, dan itu adalah di dunia dimensi lain, gitu ya, jelas bukan dunia bumi begitu, tergambarkan di sana. Lalu orang kaya itu ternyata juga mati dan rohnya hidup. Nah, ini coba kita lihat ya. Dua-duanya sama hidup di dunia apa itu? Akhirat lah, gitu ya, bahasa akhiratnya gitu. Di akhirat itu ternyata mereka ada, realitas itu ada, penggambaran itu oleh Yesus.
Dan ternyata yang satu menikmati kehidupan yang baik, gitu. Yang satu menderita sekali. Nah, gitu ya. Dan dua-duanya sama-sama di akhirat, tapi akhiratnya si Lazarus menyenangkan, akhiratnya si orang kaya itu menderitakan, sengsara, menyengsarakan lah begitu. Lalu akhirnya si orang kaya ini ingin mendapat lompat ke sana lah, gitu ya kan. Saya sudah menderita sekali di sini, terbakar, dibakarkah atau apa nggak ngerti, pokoknya menderita lah begitu ya. Nah, dia pengen melompat ke sana, gitu. Tapi dia bilang nggak bisa, ada jurang yang cukup jauh, begitu ya. Ada jurang yang cukup jauh. Lalu dibilang lagi, kalau gitu kasih saya mungkin hidupkah supaya saya bisa ngasih tahu tuh, oh mereka yang hidup supaya nggak seperti di tempat saya, atau utusan nabi-nabi atau siapa saja kepada mereka yang hidup di dunia nyata di bumi ini supaya mereka tidak sama seperti saya di akhirat yang menderita ini. Nah, gitu ya. Tapi ada teguran-teguran, ada guna gitu ya. Nah, saya mau melihat sisi bagaimana penjelasan tadi, ataukah saya yang salah tangkap bahwa roh orang mati itu sudah gitu, tidak beraktivitas setelah dia setelah mati gitu, ataukah itu memang Yesus sedang hanya penggambaran saja tentang akhir zaman, atau dia sedang menceritakan suatu penggambaran bahwa orang mati masa kini itu ditempatkan di suatu tempat khusus akhirat. Memang sama-sama nih, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya sama-sama ditempatkan di tempat khusus. Nah, tempatnya apalah gitu, Seol atau apa begitu ya, ditempatkan khusus di sana. Dan bagi orang yang percaya, dia sudah mendapatkan firdausnya walaupun belum mendapatkan surganya. Sementara bagi orang yang tidak percaya, dia sudah ditempatkan di akhirat semacam siksaan walaupun dia belum mendapatkan nerakanya. Nah, mungkinkah bisa seperti, atau yang dua-duanya belum sama sekali? Karena saya juga akan bertabrakan dengan ayat yang begini. Orang yang sudah mati hari ini itu belum dan pada harinya nanti akan dibangkitkan. Betul ya? Pada hari nanti kedatangan Kristus yang kedua kali, sangka kali dinyatakan mereka akan dibangkitkan. Bagaimana kita mensinkronisasikan hal ini? Nah, dari pemaparan malam hari ini, saya mulai mencoba untuk membentur-benturkan. Kira-kira gimana? Silakan pandangan Bapak-bapak semua. Ini pemancing aja lah, gitu. Ada Pendeta Simbolon itu, boleh? Monggo, silakan Bapak, pendeta semua. Kita diskusi saja, karena kita tidak melihat, misalnya denominasi saya mengatakan begini, ya nggak apa-apa begitu. Kita tidak mengarahkan ke debat kusir, tetapi kita ternyata bisa berbagi ilmu ya dari berbagai macam pandangan-pandangan denominasi atau apapun itu, kita punya latar belakang teologi, saya kira begitu. Oke. Ya, mungkin sedikit. Silakan Pak Thomas Simbolon. Iya, mungkin sedikit tambahan dari saya soal topik yang tadi sudah disampaikan. Bagi kita mungkin pendeta, secara prinsip saya kira sama saja ya, bahwa orang yang mati, begitu tubuhnya mati, dia tidak langsung ke sorga. Itu dulu sepakat kita. Tetapi berada di tanah, seperti yang Alkitab katakan, dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu, tetapi si nafas hidup kembali kepada si pemberi hidup ya. Jadi yang menjadi persoalan saat ini, seringkali orang berpikir yang mungkin berlebih-lebihan ya. Apakah itu ya berpikir bahwa pikiran-pikiran dunia kita yang sementara berada di dunia saat ini tentang emas, tentang perak, tentang apa. Ya memang pada saat ini manusia hanya pikiran tentang hal-hal duniawi karena memang kita beranggapan bahwa itulah yang paling berharga ya. Sementara di sorga nanti itu kita injak-injak dan itu bukanlah satu kapasitas yang dibangga-banggakan atau yang dimuliakan ya. Sementara di dunia siapa yang punya banyak kelapa sawitnya,
Siapa yang punya banyak uang depositonya, itulah yang paling bahagia menurut standar manusia di dunia ini. Nah, jadi apa yang diubah nanti? Tadi menarik tadi ya. Jadi apakah wajah kita yang tadi Laisa Gala katakan yang peta atau yang apa namanya, yang ada tompel lah atau yang ada apa? Apakah itu diubah nanti? Jadi kalau itu dirubah nanti ya kita tidak kenal satu dengan lainnya. Nah, jadi pernah saya baca dalam satu buku dan juga dalam firman Tuhan, yang dirubah itu adalah tubuh yang tadinya binasa menjadi tidak binasa. Artinya wajah kita di saat kita berada di bumi ini, itulah yang kita bawa. Sehingga waktu Yesus datang yang kedua kali, dia tidak merubah wajah, ya, tetapi itulah yang menjadi satu the history pada saat kita berada di dunia ini ya, dan itulah yang menjadi satu warna kita, dan kita nanti ketemu di surga akan baku kenal baku apa, karena wajah yang kita bawa berada di mana di dunia saat ini ya. Jadi yang saya ingin tekankan adalah bagaimana keadaan kita di sini, wajah kita itu tetap, tetapi yang dirubah itu adalah sifat ya, yang binasa menjadi tidak binasa. Nah, itu mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan mengenai topik kita malam ini. Nah, sementara mungkin untuk di luar dari Alkitab, ya seringkali kita berdebat atau mungkin mempersoalkan hal-hal yang terlalu kecil ya bagi Tuhan ya. Tapi bagi kita terkadang itu seperti gengsi kita. Sebenarnya tidak usah dulu kita membicarakan terlalu sangat mendalam, karena kita tahu dalam kitab Ulangan hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagian siapa? Bagian Tuhan ya. Jadi untuk secara mendetail apakah nanti di surga begono dan lain sebagainya, ya mungkin yang kita mau bahas adalah bisakah umat-umat yang kita gembalakan ini masuk dalam kerajaan surga, dan bagaimana mereka supaya memiliki jaminan sementara mereka berada masih hidup. Ya, saya baru saja tadi kuburkan, baru saja pulang dari pemakaman nih, makanya saya ya masih dalam keadaan beres-beres ya. Kemarin juga demikian, ada anggota juga yang meninggal ya. Jadi yang menjadi persoalan adalah seringkali pada saat orang sudah mati membuat acara sakramen yang begitu hebat atau yang begitu luar biasa, ya kuburannya dan lain sebagainya. Sementara di saat waktu hidup itulah yang kita harus nyatakan bahwa buah-buah orang yang hidup sementara kita sebagai gembala, kita pasti sampaikan apakah mereka sudah mengikuti keteladanan Kristus, apakah mereka sudah mengingat bagaimana Yesus mati untuk dosa-dosa kita, sehingga kita tidak melakukan dosa-dosa kesayangan, dosa tersembunyi bagi kita. Saya kira ini tambahan dari saya, mungkin bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, mantap. Terima kasih Pak Pendeta Thomas Simbolon atas pandangannya. Saya kira kita sepakat betul ya, yang disampaikan adalah bahwa memang pada akhirnya kita akan diubahkan, fisik kita semua akan berubah, dan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya kita semua akan meninggalkan itu semua. Baik. Silakan bagi yang lain. Oke, jadi ini saya senang sekali ini. Saya jadi banyak punya tambahan ilmu dan pandangan ini Pak Pendeta. Jadi makin bervariasi ya kan. Nah, jadi banyak pemikiran yang ditambahkan. Nah, ini saya senang hal seperti ini kita berdiskusi ya kan, bertukar pikiran ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta Sihotang ya, sehubungan dengan peristiwa dari Lazarus dan seorang kaya itu. Ya, satu hal yang tentunya kita perlu ketahui dan kita selalu ingat bahwa Alkitab ini banyak dengan perumpamaan. Ya kan? Banyak perumpamaan yang dihadirkan di Alkitab ini. Ya, dan apa yang terjadi di peristiwa ini
itu bisa kita lihat itu di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nah, itu kisahnya di sana. Ya, jadi kalau saya baca dari ceritain dari perikop ini, sepertinya ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ya, dan tentunya memang seperti itu kan. Setiap perumpamaan yang Yesus sampaikan, setiap perumpamaan yang Tuhan sampaikan di Alkitab, ada pesan tersembunyi, ada pesan tersirat yang Tuhan mau kasih tahu di situ. Ya. Nah, kalau yang saya dapat dari apa yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini sepertinya Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa kedudukan, kesempatan, apapun yang kita miliki, ya apapun yang kita miliki, kedudukan, kesempatan, jabatan, posisi, apapun itu yang kita miliki atas dunia ini, ya semua hal yang kita punya, yang mungkin di atas dunia ini sepertinya bisa kita banggakan, ya seperti tadi Pak Pendeta Simbolon juga sampaikan, ya kalau di dunia ini kan dipandang orang yang punya sawit, ya kan, dipandang orang yang punya ini, ya itu dipandang. Ya, tapi pesan dari cerita ini, ya kalau saya mau tangkap, seperti Tuhan mau kasih tahu sama kita, seperti Tuhan mau bilang sama kita bahwa pada akhirnya semua itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengenal Tuhan secara dekat juga. Ya, jadi artinya bukan berarti Tuhan mau bilang, oh orang kaya tidak akan selamat, tidak. Ya, semua orang punya hak yang sama untuk selamat. Ya, semua tidak kaya, tidak miskin atau kehidupannya menengah kelasnya, tidak. Tidak ada dibilang, oh tidak bisa, yang kamu karena di kelas ini kalau tidak bisa selamat, tidak. Ya, tapi semua punya hak yang sama untuk punya keselamatan. Jadi apa artinya di sini Tuhan mau sampaikan kepada kita di kisahnya Lazarus dan orang kaya ini? Ya, bahwa yang paling penting yang harus kita kejar dalam kehidupan kita adalah kedekatan kita dengan Tuhan, sepertinya itu yang paling penting. Karena pada akhirnya semua yang kita miliki, semua yang kita punya di atas dunia ini, pada akhirnya akan berlalu begitu saja. Ya, makanya kalau misalkan ada peristiwa-peristiwa kedukaan, beberapa kali juga di tahun lalu di jemaat yang saya gembalai di Batu Kajang sini, ada beberapa keluarga yang berduka mereka. Selalu saya sampaikan seperti ini. Pada akhirnya peristiwa-peristiwa duka seperti ini mengajarkan kepada kita, kematian selalu mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya yang benar-benar kita punya itu cuma Tuhan. Pada akhirnya yang benar-benar kita punya cuma Tuhan. Yang benar-benar kita miliki, harta terindah yang kita punya pada akhirnya cuma Tuhan. Karena pada akhirnya semua yang Tuhan izinkan ada di kehidupan kita, pasangan hidup kita, materi-materi kehidupan kita, apapun itu pada akhirnya akan berlalu. Ya, jadi selalu saya tekankan kepada jemaat yang saya gembalai di sini bahwa bangunlah kedekatan dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bangun terus setiap hari, karena pada akhirnya kita akan menyadari semuanya akan dengan mudah berlalu, tapi yang benar-benar kita miliki, yang benar-benar kita punya pada akhirnya cuma Tuhan itu sendiri. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan dari kisah Lazarus dan orang kaya ini, ya, bahwa ini adalah satu perumpamaan yang dibaliknya Tuhan mau kasih pesan sama kita. Ada pesan tersirat di sana, ada pesan yang Tuhan mau kasih tahu sama kita. Ya. Baik, demikian mungkin Pak Pendeta, silakan jika ada tambahan yang lain. Ya, baik, makin mantap, banyak ide-ide baru. Mari, yang lain, Pak Abraham, tidak ada pandangan. Salam. Oh, salam. Apanya? Saya menanggapi. Tadi saya sudah dengar penjelasan dari Yano. Yang mana? Yang tentang Lazarus itu kan. Oke. Dan si orang kaya itu. Yang mau saya tanggapi adalah tempat
setelah orang meninggal itu, waktu kita ingat kisah Tuhan Yesus itu disalib bersama dengan penyamun itu, saat ini juga rohmu akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus, katanya. Jadi tempat itu di mana roh kita nanti meninggalkan tubuh ini ya di Firdaus. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, mengenai tubuh kemuliaan itu, saya rasa tidak penting bagaimana bentuk wajah, bagaimana sifat, saya yakin pasti baik. Tes. Tes, Pak Abraham. Wah, ini live-nya di kebun sawit nih kayaknya nih. Sinyalnya lemah-lemah nih. Mana dia? Oke, Pak Abraham sepertinya kehilangan sinyal ini. Ya, betul ya. Akhirnya dia, masuk lagi dia. Halo? Gimana tadi, Pak Abraham? Boleh? Sinyalnya jelek-jelek. Makanya Ini jangan saya di pondok sawit terus, keluar dulu. Oh ya, maksudnya mengenai itu tempat setelah orang meninggal itu. Halo? Dengar. Lanjut. Ya, saya mengacu kepada yang kisah penyamun dengan Tuhan Yesus waktu disalib itu. Jadi roh kita itu akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan itu ke Firdaus. Lalu menjawab pertanyaan apakah ketika orang meninggal dia benar-benar mati, jawabannya saya tidak. Karena memang tubuh ini yang kembali kepada debu, cuman roh kita ini kembali kepada Roh Kudus, Tuhan yang kita sembah gitu. Nah, jadi kalau orang yang tidak menyembah Tuhan, ya rohnya kembali bergentayangan. Tapi kalau dia menyembah kepada Tuhan, Roh Kudus, dia akan kembali kepada Tuhan. Di mana tempatnya? Di Firdaus. Nah, itu dia. Terima kasih. Sebetulnya saya kurang bagian terakhir. Terima kasih Pak Abraham. Jadi ada poin orang yang percaya bahwa dia akan ditempatkan di Firdaus, begitu Pak Abraham ya? Ya, kurang lebih begitu. Ya, lebih. Karena kan tadi kan pertanyaannya kan apakah orang yang meninggal betul-betul mati gitu kan? Rohnya pun ikut mati, nggak bergerak kemana-mana. Nah, tetapi saya mengacu kepada ayat firman Tuhan ketika Tuhan Yesus disalib bersama penyamun itu. Oke, sip. Nah, itu dari tanggapan Pak Abraham. Terus kalau yang tidak percaya tadi diarahkan juga oleh Tuhan, ya Pak Abraham ya, di suatu tempat juga ya. Nah, kalau itu gentayangan rohnya, kalau yang lain. Itu yang saya mau tadi tanya betul-betul itu, gentayangan tadi itu, nah. Karena saya agak gemas atau saya salah dengar atau gimana gitu ya. Nah, itu di Roma 8 ayat 16 Pak Tangkas. Oh dibuka. Gitu ya. Oke, boleh kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 16 tolong dibaca. Oke, baik. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Begitu ya? Roma 8 ayat 16. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Allah, Roh Kudus,
roh itu akan membantu untuk bersaksi kepada roh Allah. Nah, kalau tidak percaya, roh itu tidak mau bersaksi gitu. Oke. Itu pandangan dari Bapak Abraham ya. Oke, baik. Ya, Mantap. siap. Baik. Terima kasih Pak Abraham yang boleh berpendapat pada malam hari ini. Silakan. Saya menerima semua. Saya menerima semua. Gitu ya. Karena nanti kembalinya adalah kepada bagaimana kita mengkajinya masing-masing. Tapi intinya pada malam hari ini kita, ternyata begitu pandangannya, ternyata saya kira sesuatu yang luar biasa. Kapan lagi kita bisa berdiskusi seperti ini ya, gitu. Tidak mencari, ini salah, ini enggak, gitu. Tapi lebih kepada kita bertukar pendapat. Bagaimana? Apakah mau diteruskan? Atau ada yang mau pendapat? Tadi itu Pendeta Barus ada seperti yang mau kasih pandangan itu. Oh ya, coba saya baca dulu ya di sini. Oke, sedikit menjawab Pak Pendeta Sembiring. Oh, sedikit menjawab. Maksudnya dia mau menjawab atau sudah sedikit menjawab? Salah ketik. Oke, baik. Oke ya. Jadi salah ketik. Pak Renaldi Barus karena ada kegiatan jadi agak noise, jadi susah untuk buka voice-nya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting di sini ada di sini. Selamat ketika orang meninggal. Oh, kini sudah tadi ya. Oke. Ya. Sedikit menjawab. Ada lagi Bapak-bapak semua? Oke, kalau tidak ada, berarti kita bagaimana? Kita simpulkan saja malam hari ini. Siapa tahu ada pandangan yang lebih keras lagi. Oke, di sini Pak Renaldi bilang, kalau memang manusia yang baik langsung masuk surga, untuk apa kedatangan Kristus yang kedua kali? Oke. Saya juga tidak setuju ya kalau manusia langsung masuk surga, karena memang tidak. Kembali lagi ke Pak Rizky, karena Pak Rizky yang punya materi. Kalau saya sih tidak, tapi silakan kalau Pak Rizky. Benarkah itu? Iya, jadi betul juga sebenarnya itu. Itu bisa dilogikakan sebenarnya Pak Pendeta. Ya kan? Jadi artinya ketika kalau memang betul orang yang sudah orang baik yang meninggal langsung masuk ke surga, jadi pertanyaan jadi seperti ini, untuk apa Tuhan Yesus datang kedua kali nanti jadinya? Kan Tuhan datang kedua kali mau jemput mereka yang benar kan? Jadi artinya hal-hal seperti ini kalau saya pribadi, ini pandangan saya pribadi, ya artinya ini kan sering kita temui ketika ada di peristiwa-peristiwa duka, ya bahwa kita sering mendengar hal seperti ini, ya bahwa sudah tidak perlu bersedih berlarut-larut, ya dia sudah di surga, ya atau ibu kita atau oma kita, opa kita, ya atau ayah kita, ya mereka sudah ada di surga, nggak perlu sedih lagi. Ya kalau saya memahaminya, saya memahaminya pribadi seperti ini. Itu adalah bagian dari bagaimana untuk mencoba menghibur keluarga yang berduka, ya supaya pengharapan itu secara langsung kita bilang begitu bahwa pengharapan untuk kebangkitan orang terkasih yang meninggal itu ada buat mereka, pengharapan kebangkitan itu ada buat mereka. Ketika kita bilang seperti itu, kita ambil poin, kita ambil pesan lainnya, kita coba ambil pesan positifnya, ya bahwa itu adalah bagian, itu adalah usaha dari bagaimana supaya menghibur keluarga yang berduka. Ya, karena mereka sedang berduka, mereka sedang down, ya. Kita sampaikan, ada yang menyampaikan bahwa tidak perlu bersedih, mereka sudah di surga, Jadi artinya sama dengan kita mau kasih pengharapan, terus kasih penghiburan bahwa harapan itu ada buat orang yang kita kasih ini yang sudah meninggal, ya buat mungkin buat oma, buat opa, atau buat ayah ibu mungkin yang sudah mendahului kita.
Ya, harapan kebangkitan itu ada. Jadi kalau secara harafiah tubuh orang, maksudnya dalam konteks ini jiwa ya, tubuh langsung pergi ke surga. Ya, tadi Alkitab pun sudah jelaskan, firman Tuhan pun sudah jelaskan bahwa bahkan Daud pun kuburnya sampai sekarang masih ada di Perjanjian Baru tadi. Ya, jadi kalau tubuh yang pergi ya tidak, tapi roh kembali ke Tuhan. Ya, ayah. Karena tadi dibilang di materi kita di pelajaran kita bahwa roh entah orang baik atau orang jahat akan kembali ke Tuhan. Nah, itu dia, ya. Akan kembali ke Tuhan. Ya, tapi tubuh itu akan tinggal, ya. Tubuh secara harafiah tubuh kita ini ya, tidak langsung ke surga. Dia akan tinggal sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, nanti ketika Tuhan datang kedua kali, tubuh itu yang dibangkitkan. Tubuh itu yang dibangkitkan. Tubuh itu yang dipulihkan. Tubuh itu yang diubahkan modenya. Dari mode fana ke mode tidak fana. Ya, jadi artinya pertanyaan dari Frater Naldi ini bagus juga. Kita bisa melogikakan itu sebenarnya. Ya, kalau Tuhan data kalau langsung naik ke surga, tubuh langsung naik ke surga, tubuh orang baik yang meninggal langsung naik ke surga, apa? Guna apa? Kedatangan Tuhan kedua kali kan menjemput mereka yang setia. Tuhan datang kedua kali kan menjemput mereka yang benar. Ya kan begitu logikanya. Oke, terima kasih, mungkin begitu Pak. Kalau ada yang tambahan yang lain, pandangan-pandangan yang lain, silakan. Oke, terima kasih buat pandangan-pandangannya. Saya jadi teringat dengan satu kisah beberapa waktu yang lalu saya ikut diskusi tentang teologi difabel. Ya, jadi dikisahkan begini, ketika kita membicarakan tentang orang mati akan dibangkitkan, dengan tubuh manakah dia dibangkitkan? Itu diskusinya seperti dalam teologi difabel. Nah, orang-orang difabel itu kan ada yang lumpuh, ada yang buta, dengan segala kecacatan mereka, bahkan ada yang tunarungu atau tidak bisa bicara. Jadi, dikisahkan begini, ada seorang gadis dari bayi sampai dia besar, sampai dia akhirnya dewasa, matanya itu buta dan tidak dapat melihat. Didoakan, tidak pernah sembuh dan tidak sembuh. Lalu akhirnya terucaplah dalam pikirannya, ditanyakan begini, apakah ketika engkau mati, apakah engkau ingin matamu bisa melihat ketika engkau di surga nanti? Misalnya suatu ketika lah begitu, entahkah setelah mati dia masuk surga atau nanti masuk surganya, gitu ya. Mati dulu, lalu setelah proses berapa lama masuk surga, lalu bertemu dengan Yesus begitu. Lalu dia jawab begini tentang diubahkan tubuh tadi. Dia jawab, saya ingin ketika saya dibangkitkan suatu hari kelak, saya ingin dalam kondisi seperti ini. Biarkan mata saya tetap buta. Saya bingung saya dengar jawaban itu. Kok bisa? Karena saya sudah terbiasa dengan seperti ini. Gitu. Saya tidak mau melihat itu lagi karena sudah izinkan saya menikmati kedifabelan saya. Nah, ketika dunia kita menggaung-gaungkan kita akan diubahkan, yang kakinya tadinya tidak ada menjadi ada, misalnya gitu kan, yang tadinya tangannya nggak ada tiba-tiba jadi ada, misalnya begitu kan. Ketika euforia itu digaungkan, tapi si gadis ini bilang, bagi saya cukup bertemu dengan Tuhan Yesus walaupun saya tidak dapat melihatnya. Wah, jadi ternyata dalam teologi difabel, ketika kita coba bentur-benturkan tentang bagaimana kebangkitan tubuh, ya mereka memahaminya biarkan saja seperti ini bangkitnya, gitu ya. Dan ketika saya tuli, ya saya seumur-umur hidup sudah terbiasa tidak bisa mendengar, ya sudah, biarkan saya jadi bangkitkan dengan tidak bisa mendengar. Apakah itu bentuk keputusasaan dia, gitu kan? Ataukah karena memang saya terlahir seperti itu, ya biarlah seperti itu. Yang penting Tuhan menerima saya apa adanya tanpa harus mengubah-ubah saya. Woi, saya langsung terbingung-bingung itu ngelihat jawaban itu. Tuhan menerima saya waktu saya di bumi seperti ini, maka di sana pun Tuhan akan menerima saya tanpa harus mengubah-ubah saya. Walaupun dalam hati saya mungkin jangan-jangan ini adalah bentuk kekecewaan sekali begitu. Tapi ya puji Tuhan, itu adalah ungkapan bagaimana
ketika kita nanti akan menghadap Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bentuknya seperti apa, tetapi yang kita yakin adalah pada harinya nanti kita akan dipertemukan dengan Tuhan. Kita akan dibangkitkan pada hari sangkakala dibunyikan. Dan masalah tentang tempat, kita bisa berbeda pandangan, ya Bapak-Bapak semuanya, kita bisa berbeda pandangan, karena banyak referensi-referensi yang bisa menjadi referensi bagi kita. Tapi satu hal dari kisah tadi yang disampaikan adalah pada akhirnya kita semua akan mati, akan berakhir di sini, dan kita akan dijemput oleh Tuhan, dan kita akan menghadap tahta hadirat Tuhan. Bahwa nanti ketika, sama juga pergumulan saya ketika misalnya ada orang mati, dia sudah ada dengan Bapak di sorga hari ini. Ya sebenarnya itu adalah agak sedikit pertanyaan juga gitu. Walaupun mungkin ungkapan adalah ungkapan penghiburan gitu. Nah, tapi dalam ajaran-ajaran ketika duduk dalam gereja, ajaran-ajaran ketika ada PA, nah, di sanalah kita bisa menyampaikan dengan secara detail-detailnya kepada jemaat kita masing-masing. Saya kira itu untuk menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, silakan satu orang lagi penanggap. Jadi untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, dan sesuai dengan pertanyaan tadi itu, maka kita akan merunut kepada firman Tuhan. Kalau memang orang mati itu, atau rohnya tadi ya, rohnya tadi sudah masuk ke surga, kan gitu ya. Untuk apa Tuhan Yesus datang, kan gitu. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan di sana begini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali lagi tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Terus, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini saya pikir sudah menjawab pertanyaan dari Pendeta Barus. Ya, jadi menguatkan bahwa tubuh yang mati itu masih ada sampai Yesus datang. Dikala Yesus datang, maka tubuh yang fana ini akan diubahkan, akan bangkit. Dan bersama-sama, bergabung bersama-sama dengan orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan naik menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Itu tambahan sedikit, Pastor. Baik, terima kasih Pak Pendeta Welbinar. Saya kira sudah terangkum semua, walaupun mungkin bagi beberapa rekan ada sedikit perbedaan, tetapi intinya sama ya. Saya kira seperti itu, bahwa kita nanti akan orang yang mati telah duluan itu akan dibangkitkan bersama-sama, dan tidak akan mendahului bagi mereka yang telah duluan meninggal. Dan terima kasih sekali lagi buat hamba-hamba Tuhan, Bapak-Bapak semua malam hari ini yang boleh hadir, boleh memberikan pendapat, sharing tentang materi malam hari ini. Terima kasih Pak Rizky, Pak hambanya, Pendeta, boleh sharing pada malam hari ini.
kita akan mengakhirinya. Silakan Pak, pimpin doa tutup dulu boleh. Oh, banyak. Boleh tutup sebelum diserahkan kepada apa ini? Di sini saya lihat dulu ya. Sebelum kita akhiri. Oke. Sip. Kita akan nyanyikan satu lagu. Setelah itu nanti Pak Rizky sebagai narasumber boleh menutup ya. Kita nyanyi satu lagu. Ya. Pak Tangka, sorry. Oke. Saya lihat di grup ada Pendeta Modi ya. Di grup kita. Ya. Di grup utama. Bukan. Di live kita ini. Oh, keluar beliau, keluar tadi. Tadi sempat ada, udah keluar. Oh. Iya, enggak, maksudnya kalau ada boleh perkenalan dulu toh. Iya, saya mau perkenalan tadi. Oke. Ya sudah, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Abraham. Oke, kita close dengan satu lagu. Nanti Pak Rizky pimpin kita sebelum nanti itu kemudian pengumuman. Pendeta Rizky. Oke, baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, bila mana pada malam hari ini kami gembala-gembala, hamba-Mu, pendeta-pendeta telah berdiskusi, kami saling bertukar pikiran sehubungan dengan satu topik pelajaran. Ya Tuhan, biarlah pelajaran pada malam hari ini boleh terus mengingatkan kami untuk kami senantiasa membangun kedekatan dengan-Mu Tuhan, pengalaman berjalan bersama-sama dengan-Mu terus bertambah,